Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Musfat Pratama, NIM 210950216 dari kelas PTKD Angkatan 2021, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Algoritma dan Pemrograman Dasar, dan sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Ahyar Mukhtar SPD MT selaku dosen pembimbing mata kuliah Algoritma dan Pemrograman Dasar yang telah mengajarkan kita dan telah mengizinkan dalam pembuatan video ini untuk memenuhi tugas tersebut. Dan langsung saja ke materinya. Baik, di sini kita akan langsung ke materinya mengenai rekursif dalam bahasa C++. Adapun poin-poin yang pembahasan yang kita akan bahas, yang pertama itu ada rekursif fungsi pada bahasa C++, kelebihan dan kekurangan fungsi rekursif C++, contoh program rekursif, definisi fungsi rekursif pada C++. Seperti kita ketahui itu, rekursif adalah proses pemanggil dirinya sendiri yang biasanya dilakukan oleh fungsi atau prosedur pada pemrograman prosedural atau metode pada pemrograman berorientasi objek. Sebagai contohnya, saat dua cermin berada paralel antara satu dengan yang lain, gambar yang tertangkap adalah suatu bentuk rekursi tak terbatas. Istilah ini memiliki makna beragam bergantung kepada ragam disiplin mulai dari linguistik sampai logika. Penggunaan paling umum dari rekursi ini yaitu dalam matematika dan ilmu komputer, yang mengacu kepada suatu metode mendefinisikan fungsi yang mana fungsi tersebut menggunakan definisinya sendiri. Nah, di sini kita lihat contoh klasik dari rekursi. Contoh klasik rekursi ini adalah definisi dari fungsi faktorial sendiri itu ya, yang diberikan dalam kode C++. Misalnya Ansenik in faktorial Ansenik in n. If n sama dengan 0 tutup kurung dan return else return faktorial n yang 1. Fungsi tersebut memanggil dirinya sendiri secara rekursif terhadap versi input yang lebih kecil n sama dengan n1 dan mengalihkan hasil dari pemanggilan rekursif dengan n sampai pada kasus dasar. Sama analoginya dengan definisi matematika dan faktorial. Rekursi ini dalam pemrograman komputer ditentukan dalam sebuah fungsi didefinisikan dalam bentuk sederhana, bahkan versi terkecilnya dari dirinya. Solusi dari permasalahan kemudian dirancang dengan menggabungkan solusi yang didapat dari versi sederhana dari permasalahan. Keuntungan utama dari rekursi ini adalah suatu himpunan tak terbatas dari kalimat yang memungkinkan. Perencanaan atau data lainnya dapat didefinisikan, diurai atau dihasilkan dengan suatu program komputer yang terbatas. Di sini kita lihat contoh penerapan implementasi rekursif dalam C++. Kita tahu di sini yang pertama itu fungsi cetak ke layar. Fungsi ini mencetak nilai dari parameter yang dilempar kepadanya. Jika nilai dari parameter tersebut lebih dari 0, fungsi akan mencetak nilai dari parameter tersebut dan kemudian memanggil dirinya lagi. Jika tidak, program berhenti. Sini kita lihat program yang terbuat void cetak in n, kedua in, dan lain sebagainya. Dan kedua itu ada fungsi pangkat. Fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai xn dengan n berupa bilangan bulat positif. Solusi dari persoalan ini adalah jika n sama dengan 1, maka xn sama dengan x. Di sini kita lihat contoh gambar kita buat. Selanjutnya fungsi faktorial. Faktorial ini dapat dibuat dengan menerapkan rekursi kembali ya. Berikut ini adalah fungsi faktorial rekursif dari sebuah program. Di sini kita lihat gambar yang in faktorial if return else return a faktorial. Fungsi faktorial ini di atas akan melakukan rekursi selama nilainya lebih dari 1.
misalnya pelukisan penyiasatnya itu fat- kita lihat dalam gambar ini ada faktorial 4, 3, 2, 1 dan lain sebagainya, dan itu akan menghasilkan nilai 24. Selanjutnya kita lihat kelebihan dan kekurangan rekursif pada C++ ini, yaitu kelebihannya itu sangat mudah untuk melakukan perulangan dengan batasan yang luas. Dalam artian melakukan perulangan dalam skala yang besar. Dapat melakukan perulangan dengan batasan fungsi. Dan kekurangannya itu tidak bisa melakukan nested loop atau looping bersarang. Biasanya membuat fungsi sulit untuk dipahami, hanya cocok untuk persoalan tertentu saja. Memerlukan stack yang lebih besar, sebab setiap kali fungsi dipanggil, variabel lokal dan parameter formal akan ditempatkan ke stack, dan ada kalanya akan menyebabkan stack dan tak cukup lagi stack overrun. Dan proses ini agak berbelit-belit karena terdapat pemanggilan fungsi yang berulang-ulang dan pemanggilan data yang ditumpuk. Pada slide terakhir ini saya buat contoh program rekursif dalam C++. Nah, sini kita lihat seperti biasanya kita include usestring, usin study, dan kita menginput menghitung faktorial. Nah, setelah itu outputnya akan dikeluarkan. Kita akan menginput angka 30 dan hasilnya sekian. Dan itulah hasil pemaparan dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kata atau kesalahan yang dilakukan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.